Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat Isya tarawih witir yang kami muliakan dan dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini atas kehendak dan ridha Allah kita ditemukan dalam mushola ini dalam rangka menunaikan perintah Allah yang mudah-mudahan tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban kita, tapi kita rasakan sebagai kebutuhan hidup kita, sehingga kita selalu mengerjakannya dalam keadaan ikhlas. Dan insya Allah ini salah satu wujud syukur kita kepada Allah, hingga dengan asbab ini Allah turunkan nikmat dan barakahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat. Ibu bapak yang saya muliakan, saya mohon maaf. Inilah rencana manusia, tapi ketentuan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa berencana, manusia boleh berusaha dan ikhtiar, tapi ketentuan hanyalah milik Allah. Jauh sebelum Ramadan tiba, saudara saya Ustadz Kalianto ini sudah menghubungi jadwalmu ini dan ini. Kami terima, deal. Tapi pada saat waktu yang tiba, kata Allah, kau belum pantas hadir. Masih nak melawan hadir, akhirnya saya terkapar sakit. Tidak yang bisa hadir. Sudah buka, minum obat, tertidur. Maghrib sudah tidur, maghrib tertidur sampai 3:30. Subuh, saya tarawih dan isya pun di 3:30 itu. Akhirnya jadwal saya, tempat ini ada ustaz yang datang dulu. Ini perintah Allah. Kata Allah, jangan dia dulu, kau yang harus dakwah malam ini. Saya berusaha datang, lihat Allah Akbar, mutar. Akhirnya saya silaturahim di Masjid Pelokan. Bahkan untuk malam ini, bukan saya, malam besok. Tapi Allah ngomong, malam ini tugasmu, malam besok kawanmu. Siapa tahu malam besok saya lagi kan? Nah, siapa tahu kehendak Allah. Maka saya mohon maaf, insya Allah ini berkah buat kita semua. Inilah yang namanya sama seperti rezeki ibu. Rezeki itu usaha kayak manapun kita, kalau bukan rezeki kita tidak tanda. Contoh di Perancisan, kita lihat orang lagi nuang rendang lokal. Selera betul kita. Dihitung kita dari awal rendang lokal sampai posisi kita ke-9 dari rendang lokal. Pas posisi 8 rendang lokal habis, kita sampai. Tengok tidak ada lagi, kering. Pas kita lewat, rendang lokal dituang lagi. Mau pulang malu, inilah rezeki. Kalau bukan milik kita, tidak bisa. Meskipun barang itu sudah dalam mulut kita, kalau bukan rezeki kita keluar. Contoh, punya batang rambutan, cuma sebuah itulah yang masak. Suami kita bela-belain ngambilnya di ujung, ngambil. Kita kupas, karena saking kesenangnya, tidak kita puluh. Bulat-bulat itu bair, kita puluh. Anak nepuk dari belakang, ma, keluar. Karena bukan rezeki kita.
walaupun sudah dalam mulut. Bahkan yang dalam perut bisa keluar. Contoh kawan kami Ustaz Ibu Guru, pagi hari makan sambal tempoyak tahu? Kasam campur ikan apa namanya yang besar itu? Karau ya? Apa namanya? Kurau. Lemak katanya. Lena makan sebelum sholat Jumat. Pas dia khutbah cerita dia menggigil langsung muntah. Selesai khutbah sholat dia pulang, sampai di rumah muntah, keluar galau kurau. Diperiksa dokter, ternyata ikan yang dia makan mengandung racun. Untung keluar. Nah ini kalau bukan rezeki kita keluar, makanya kayak itu juga. Bukan saat saya, belum kata Allah, malam ini tunggu. Asal kau ikhlas, ada kesempatan mau bersilaturahmi di sini. Malam ini tiba. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, saya ingin mengajak kita malam hari ini supaya kita menjaga sholat kita. Kita merasa kita yang butuh sholat, bukan sholat yang butuh kita. Kita harus tanamkan dalam jiwa kita, kita yang butuh Allah. Allah tidak sama sekali butuh kita. Salah satu merasa butuh dengan Allah itu sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Karena kenapa? Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan dirimu, anakmu, keluargamu, istrimu untuk mengerjakan sholat. Sabar kau dalam mengerjakan sholat. Sungguh Allah tidak minta rezeki kepadamu manusia, tapi Allah yang menyediakan rezeki untukmu. Akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sholat harus kita jaga. Banyak orang sekarang ini merasa meninggalkan sholat bukan lagi dosa. Karena kenapa terlalu sering meninggalkan sholat, salah Allah meninggalkan sholat tidak berdosa lagi. Padahal demi Allah, jumhur ulama sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa memperkosa, memfitnah, mencuri, merampok, berzina dan sebagainya. Sementara kita meninggalkan sholat seakan-akan tidak dosa. Seandainya maghrib tadi ada jamaah yang tidak sholat gara-gara kebanyakan makan bakwan, onde-onde, cendol, es kelapa dan sebagainya, litak lemah dan sebagainya, hingga tinggal sholat maghribmu, malam ini engkau wafat tanpa taubat, maka wafatmu dalam keadaan hina dan gelarmu zuhul khotimah. Kalau tidak percaya, serahlah, melawan-lawanlah. Paling-paling nanti tinggal kami sampaikan. Kami dari dalam surga berkata, di jannatin yatasa'alun, sungguhnya kami dalam surga bertanya-tanya, masalakakum fis saqar, kenapa mereka masuk ke dalam neraka saqar? Salah satu jamaah neraka itu menjawab, kami tidak sholat. Kalau tidak percaya, lakukan. Nanti kami buktikan. Bro, kami di surga, kau di saqar. Kadang-kadang melawannya manusia sama perintah Allah. Tekang, la azan, sini azan, situlah azan, situlah azan. Nyo masih santai, main lato-lato. Lah bapak-bapak itu kantor istrinya, ya orang makoman tanggung mah lato-lato baru nak bisa. Astagfirullahaladzim. Saya sampaikan lato-lato itu menyinggung kita laki-laki. Saya kalau anak main lato-lato saya larang itu, tidak usah main lato-lato. Seakan-akan mempermainkan kita. Coba lihat kantong. Kita tengok bawah sana itu lato-latonya.
Paham maksudnya? Nanti main lato-lato dalam neraka, kacau hidup. Nah makanya ayo sholat. Tapi menjadi pertanyaan buat kita, ibu bapak yang saya muliakan, kita rajin sholat, tapi maksiat masih kita lakukan. Ngumpat orang, ngunjing orang, ngomong orang masih kita lakukan. Pelit masih tersimpan dalam diri kita. Kikir, serakah, amal masih tersimpan. Sholat rajin. Ada apa dengan sholat kita? Kadang-kadang bukti serakah kita, kardus ini lewat di depan kita, tidak pernah mampir, lewat terus di depan kita. Pasti ada di depan, kita duduk di belakang. Pasti pergi ke sak belakang kardus ini, kita pindah ke depan. Aduh, ini model itu ngelak kardus ini. Allahu Akbar. Tidak usah noleh kiri kanan, Pak, ada yang tersinggung. Nah ini ya Allah, Allah ingin kita itu belanjakan di jalan Allah. 1000 tiap malam tidak masalah, yang penting tiap malam terus menerus. Ini yang Allah inginkan. Siapa tahu saat kita sedekah, mati saat itu insya Allah husnul khotimah. Walaupun 1000 akan membela. Wahai Allah, sesungguhnya aku 1000 tidak ada gunanya di dunia. Aku tidak dapat apa-apa. Es cendol pun 7000, bakwan pun 35.000, 1000 tidak berguna. Tapi oleh laki-laki ini, oleh jamaah ini, aku dimasukkan ke dalam kotak amal, aku dimuliakan. Maka saat ini di akhirat aku akan muliakan dia. Itu dia berkata. Ini ngangguk-ngangguk kalau nyumbang kita. Orang daerah situ jauh. Nah, kenapa sholat kita? Bisa jadi sholat kita ini kurang beres, wudhu kita kurang beres. Wudhu itu Bu, yang perlu kita perhatikan 4. Yang 4 anggota ini, yang lain terserahlah. Yang 4 ini harus kita perhatikan. Basuh muka, basuh tangan, ubun-ubun, dan basuh kaki. Harus kita perhatikan karena ini rukun, ini rukun, ini rukun, ini rukun. Yang lain sunnah. Telinga sunnah, kumur-kumur sunnah, hidung sunnah. Yang muka, tangan, ubun-ubun wajib sama kaki. Makanya kalau masih ada di antara kita yang wudhu saat kaki masih megang keranjang ini, berubah, karena dalam perintahnya basuh kakimu dari tumit sampai ke depan sampai ke mata kakimu, bukan siram kakimu tapi basuh. Kalau basuh itu pasti diurut-urut dengan tangan kita. Kebanyakan kita sering nyiram ataupun pakai tembok. Iya kan? Yang ketahui itu pasti orangnya. Yakinlah. Nah, makanya harus dirubah. Mungkin benar sholat, mungkin benar wudhu kita, bisa jadi sholat kita. Ada rukun yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Rukun itu ada 3 yang dipecah menjadi 13 rukun. Ada qalbiyah, qauliyah, fi'iliyah. Qalbiyah itu rukunnya qalbi, hati. Cuma 1 rukun hati itu niat. Niat waktu kita wudhu, kita sudah berniat aku nak wudhu sholat isya. Seandainya di dalam ini kita tidak pakai lafaz usolli fardhu isya'i, maka sah sholat kita. Asal niat hati kita sudah tertanam ingin sholat isya. Karena saya coba sholat isya di Pernyah kemarin Bantal, ternyata sholat isya Pernyah sampai di sini sama 4 rakaat. Lainnya baru nyambung. Di sini 4, di Pernyah 4, di Penari 4. Sama itu.
Kalau ada yang sholat isanya 3 rakaat, nah ini kacau. Mungkin kebanyakan lato-lato. Nah bisa jadi ini rukun qalbiyah. Jadi kalau kita tidak berlapas, tidak masalah. Yang penting hati kita berniat untuk sholat isya. Walaupun lapas kita fasih kencang, tapi hati kita beda, tidak sah sholat kita. Misalnya sholat tadi ada yang kencang berlapas, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, tapi dalam hatinya ngomong, kalau tidak ada mertua mesti kok haram pun sholat, tidak sah sholatmu. Kalau ada yang model ini keluar, tidak akan sah sholatnya, karena niat itu ada dalam hati. Boleh berlapas untuk mempertegas niat, silakan. Qalbiyah, atau yang namanya kauliyah. Kauliyah ini ucapan. Rukun ini harus terucap, dibaca. Apa saja? Takbir itu kauliyah, al-fatihah kauliyah, at-tahiyat kauliyah, salawat kauliyah, salam kauliyah. Maka tidak sah sholat kita kalau kita takbir, kalau kita baca al-fatihah cuma dalam hati. Harus diucap, karena makna membaca itu, baca al-fatihah harus terucap. Makanya tidak sah sholat kita kalau kita takbir. Ini gaya baca al-fatihah hatinya. Harus terucap, minimal bergetar lidah dan bibirmu. Punya lidah, punya bibir, hanya itu minimal bergetar, walaupun tidak bersuara. Takbirnya, at-tahiyat pun demikian, harus terucap. Walaupun telunjukmu bagaimana gagahnya, tapi mulutmu tidak berucap, tidak sah. Karena dia harus terucap, makna dibaca itu harus terlapas. Itu hakikatnya. Makanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, minimal bergetar lidah dan gigi. Masalah menunjuk itu sunnah. Mau gaya kayak mana sunnah. Kalau Imam Syafi'i kan pas kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu tegak. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah sampai habis, sampai salam baru turun. Tegang terus. Nah, yang kita yang sering tegang itu mazhab Syafi'i, tegang. Ada juga imam itu yang dia terkalam bacaan Allah dia naik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ada juga imam dari awal sampai akhir dia bergoyang. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mas Ambali ada. Makanya kita waktu tahiyat itu selain menggoyangkan menggerakkan telunjuk, sunnah tahiyat itu melihat telunjuk sendiri, bukan melihat telunjuk orang lain. Kalau kita nengok telunjuk orang lain, pusing otak kita. Ada pula yang aneh di tepi kita, tahiyat berkait nama ulangan ini. Atau yang ibu-ibu dalam mukena, ibu-ibu sampingnya pakai mazhab yang goyang. Kok pikir jangan-jangan ulang. Nah, maksudnya sunnahnya nengok telunjuk sendiri. Ya kan itu kan. Ada pula yang nanya, Pak Ustaz, kalau dia ada yang kencang, ada yang kayak ini. Nah ini tidak ada mazhabnya, ini faktor umur. Nah, kalau yang kencang masih muda, yang tidak lebih tahiyatnya masih saya. Jangan mikir yang lain. Tahiyat. Hanya aneh-aneh mulu nanya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah. Ini perbaiki sholat kita sedikit demi sedikit. Ada nama fi'iliyah. Fi'iliyah ini rukun perbuatan.
Apa saja rukun perbuatan? Rukuk perbuatan, i'tidal perbuatan, sujud perbuatan, duduk di antara dua sujud perbuatan. Maka bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbighfirli warhamni wajburni, itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya rukuknya, yang wajibnya i'tidalnya, yang wajibnya sujudnya, wajibnya duduk antara dua sujud. Bacaan tasbih sujud hukumnya sunnah. Makanya ada pesantren kita kan, daerah sana dia sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Dia ngambil rukunnya saja, dia tidak baca sunnahnya. Salahkah mereka? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Sah atau tidaknya sholat kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin menurut pandangan kita tumainah mereka tidak ada, menurut pandangan kita. Tapi menurut Allah mungkin mereka lebih ikhlas daripada kita, bisa jadi. Makanya tidak usah kita menilai urusan orang lain, nilailah diri kita masing-masing. Lah betul nih, anak belum. Kadang-kadang sholat tidak ada, tukang protes sholat dia. Ini mas kaca manusia. Nah yang terakhir itu Bapak yang saya muliakan, ada dalam hadis Rasulullah itu, kalau kita ruku, kita tegak, maka posisi ruku kali ini subhanallah azimi wa bihamdi, kita rata-rata kita dari bawah kita sudah baca ini Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, betul tidak? Rata-rata sudah kita tasbih mau tegak itu, kita dari bawah sudah baca doa iktidal, betul tidak? Kita sudah baca ini Sami'allahu liman hamidah, betul kan? Padahal petunjuk hadisnya ngomong sempurnakan tegak iktidalmu dulu, baru kau baca doa iktidalmu. Sempurnakan tegak iktidalmu dulu, baru kau baca doa iktidalmu. Artinya kalau hadis ini dipraktekkan, modelnya kayak gini, dari bawah tidak baca itu, lah tegak lurus sempurna, baru baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini ternyata tatkala dipraktekkan, diteliti, hadis ini luar biasa. Allah maha benar, Rasul maha benar. Seandainya hadis ini dipraktekkan, maka tidak ada makmum yang akan rusak jamaahnya, tidak akan ada makmum yang mendahului imamnya. Karena yang didengar oleh makmum adalah suara imam, bukan melihat gerakan imam. Betul tidak? Nah seandainya yang didengar suara imam yang kita turuti kan, ibu-ibu kan di belakang tidak nengok apa-apa kan? Pernah tidak ibu-ibu buka hordeng nengok imam lagi apa? Imam ruku bro. Ada tidak kan? Yang kita lihat kan suara, yang kita dengar suara. Nah seandainya imam ini penyakit asam urat, kolesterol, jantung kejepit, napas tidak ada karena ini, misalnya asam urat, kolesterol, jadi imam tidak mempraktekkan hadis Rasul, kebiasaan kita biasa Sami Allah liman hamidah. Ibu-ibu di belakang lah tegak, nyo baru ngerem di sini. Orang asam urat itu pasti ngerem, tidak nyo langsung tegak. Pernah asam urat kan? Ini wajah asam urat kan loh. Orang yang sudah paham asam urat itu pasti nganggu. Tidak bisa kalau kita nunduk langsung lurus, itu tidak bisa. Asam urat itu pasti ngerem. Asam urat 12,5. Tapi kalau dia praktekkan hadis Rasul tadi, mau kayak mana asam uratnya tidak akan didahului makmum.
Allah liman hamidah. Tapi kalau dia tidak praktekkan itu, ada kemungkinan makmum akan dulu daripada imam tegak. Sanksinya apa? Tidak ada jamaah bagi makmum yang tegak duluan mendahului imam. Bagi siapa makmum yang kepalanya terangkat dulu daripada imam, maka di akhirat nanti kepala itu akan diganti dengan kepala kedelai. Bayangkan itu. Hah? Kedelai. Salah dikit apa-apa. Salah dikit-dikit nyobru dikasih minum ke nama hati-hati gitu. Hati-hati gitu. Pokoknya jadi imam bagus. Nah ibu bapak yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini ada manfaatnya buat kita. Satu pesan saya, bapak-bapak khususnya, jikalau kita tidak sempat sahur, janganlah kita tidak berpuasa. Malulah gara-gara tidak sahur kita tidak puasa. Ada bapak-bapak yang model itu. Tatkala ditanya, ngapa tidak sahuran? Ngapa tidak puasawan? Sahur dah malam tadi. Ngapa? Lita, aus. Ini tidak punya malu orang demikian. Kalau ada di negara kita tetangga, negara Muslim, dia berkata kepada mufti datang dari Arab Saudi, dari Mesir, berkata anak-anak dan remaja, ya Syekh, ya mufti, sah atau tidakkah puasa kami sementara kami tidak sahur, tidak berbuka, karena tidak ada yang bisa kami makan? Sah atau tidak puasa kami? Nah bayangkan itu, mereka tidak makan sahur, tidak buku, mereka tetap puasa. Yang mereka tanya, sah atau tidak puasa? Sementara itu gara-gara tidak sahur sekali tidak puasa. Ya Allah, malu. Atau yang bapak-bapak yang tidak sahur, tidak puasa, ada ibu? Tidak ada. Kalau ada suruh maju ke depan, kita rupiahkan. Ini yang gara-gara di sana itu sehari makan 3 hari tidak makan, saking kesulit ekonomi mereka. Lah kita di sini sehari 3 kali sampai 4 kali makan. Tengok kita ada yang kurus semua. Mudah-mudahan ibu-ibu kita ini jaga dan istiqomah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini ada manfaatnya. Kalaupun ada salah penyampaian ini dari orang yang lain yang penuh dengan kelemahan ini, kalaupun ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.